Hai, perkenalkan nama saya Faisal Barkris Manambe dengan nomor induk mahasiswa 220211060130. Video ini merupakan hasil pengerjaan tugas presentasi konstruksi pemilihan pada mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer. Pada tugas tersebut, mahasiswa ditugaskan untuk memilih salah satu contoh penyelesaian pada bagian 7.7 yang terdapat pada halaman 171 hingga 184 pada buku algoritma dan pemrograman dalam bahasa Pascal, C, dan C++. Tugas tersebut kemudian direkam, diupload ke YouTube, dan link video tersebut dijadikan sebagai submission untuk assignment yang telah diberikan. Contoh penyelesaiannya nanti akan berbentuk seperti pseudocode yang kemudian akan diubah ke dalam bahasa pemrograman yaitu C++. Untuk pengerjaannya, mahasiswa dapat menggunakan IDE C++ ataupun G++ untuk operating system Linux. Saya sendiri menggunakan operating system Windows dan nantinya akan menggunakan IDE Dev C++. Kita lanjut kepada contoh penyelesaian. Untuk contoh penyelesaian, saya sendiri menggunakan contoh 7.22 mengenai akar-akar persamaan kuadrat. Seperti yang tertulis di sini, akar-akar persamaan kuadrat berbentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan syarat a tidak sama dengan 0. Kemudian untuk akar-akar persamaannya dapat dihitung dengan rumus ABC, yaitu sebagai berikut. X1 sama dengan negatif b tambah akar dari b kuadrat kurang 4ac dibagi 2a. Kemudian untuk x2 nya sama dengan negatif b kurang akar dari b kuadrat kurang 4ac dibagi 2a. Nah, jenis akar bergantung pada b kuadrat kurang 4ac yang disebut diskriminan atau biasa disimbolkan dengan huruf D besar. Jika b kuadrat kurang 4ac kurang dari 0, maka akar-akarnya imajiner. Kenapa dapat imajiner? Karena jika nilai b kuadrat kurang 4ac kurang dari 0, itu akan menghasilkan bilangan negatif. Sedangkan di matematika tidak ada hasil bilangan real maupun bilangan bulat yang dapat ditarik dari akar dari bilangan negatif. Oleh karena itu, hasil akar-akarnya adalah imajiner. Kemudian, jika b kuadrat kurang 4ac lebih dari 0, maka akar-akarnya real dan berbeda, atau x1 tidak sama dengan x2. Dan yang terakhir, jika b kuadrat kurang 4ac sama dengan 0, maka akar-akarnya real dan kembar, atau x1 sama dengan x2. Kenapa bisa kembar? Karena jika b kuadrat kurang 4ac sama dengan 0, itu akan menghasilkan akar dari 0, dan di sini juga akar dari 0. Nah, negatif b tambah akar dari 0 itu sama dengan negatif b tambah 0, yang hasilnya sama dengan negatif b. Juga berlaku yang sama untuk di bawah, negatif b kurang dari akar 0 itu sama dengan negatif b kurang dari 0, sama dengan negatif b. Oleh karena itu didapat x1 sama dengan negatif b per 2a, dan untuk x2 sama dengan negatif b per 2a, sehingga dapat disimpulkan akar-akarnya real dan kembar. Jika diilustrasikan dengan grafik, untuk persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dan nilai b kuadrat kurang 4ac kurang dari 0, maka tidak berpotongan dengan garis x dan akar-akarnya imajiner. Kemudian untuk b kuadrat kurang 4ac lebih dari 0, dapat dilihat di sini bersinggungan dua titik dengan garis x, sehingga dapat diketahui bahwa persamaannya memiliki dua nilai. Lanjut ke yang ketiga, b kuadrat kurang 4ac sama dengan 0. Pada grafik dapat dilihat bahwa bersinggungan hanya tepat satu titik, sehingga bisa disimpulkan x1 sama dengan x2 atau hanya ada satu penyelesaian. Nah, sebagai contoh, kita ambil persamaan kuadrat x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Yang dalam hal ini a sama dengan 1, b sama dengan negatif 4, dan c sama dengan negatif 5. Nilai diskriminan persamaan kuadrat tersebut adalah d sama dengan b kuadrat kurang 4ac sama dengan negatif 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali negatif 5 sama dengan 16 tambah 20 sama dengan 36. Nah, karena b kuadrat kurang 4ac sama dengan 36, yang berarti lebih dari 0, maka akar-akar persamaan kuadrat adalah real dan berbeda, yaitu jika dimasukkan ke dalam rumus ABC akan menghasilkan x1 sama dengan negatif kali negatif 4 tambah akar 36 per 2 kali 1 akan menghasilkan 5,
dan X2 sama dengan negatif kali negatif 4 kurang akar 36 per 2 kali 1 akan menghasilkan negatif 1. Kemudian kita lanjut kepada bentuk pseudocode-nya. Nah, di sini pertama kita deklarasikan dahulu A, B, dan C adalah bilangan real, koefisien dari persamaan kuadrat tersebut. Kemudian D adalah bilangan real, dan X1 dan X2 adalah bilangan real juga. Kemudian untuk algoritmanya, pertama read ini merupakan perintah untuk melakukan input. Pertama kita read A, B, C. Jadi kita masukkan dahulu nilai A, B, dan C. Kemudian kita definisikan nilai dari variabel D yaitu B kali B kurang 4 kali A kali C. Menentukan nilai diskriminannya. Nah, setelah menentukan nilai diskriminannya terlebih dahulu, kita dapat melakukan uji keadaan atau uji situasi atau uji posisi. Nah, kita gunakan fungsi if. Kemudian kita gunakan fungsi if. Kenapa di sini digunakan D? Kemudian kita gunakan fungsi jika atau if untuk menguji kondisi-kondisi tersebut. Yang pertama, jika D kurang dari 0, maka write di sini merupakan perintah untuk melakukan output. Jika D kurang dari 0, maka write akar-akar persamaan kuadrat imajiner. Jadi jika program melakukan uji dari nilai D dan dia dapatkan hasil kurang dari 0, maka akan melakukan perintah printout akar-akar persamaan kuadrat imajiner pada monitor. Else. Nah, else di sini berarti kondisi selain dari D kurang dari 0. Selain itu, kita lakukan if lagi. Kenapa kita lakukan if lagi? Karena di sini selain dari D kurang dari 0 adalah D lebih dari sama dengan 0. Sedangkan seperti yang kita sudah lihat tadi, terdapat kondisi yang berbeda untuk D sama dengan 0 dan lebih dari 0. Dan D lebih dari 0. Oleh karena itu, kita bisa menjadi dua lagi. Yang pertama kita uji jika D lebih dari 0, maka kita definisikan nilai dari X1 menjadi negatif B tambah akar dari D dibagi dengan 2 kali A. Kemudian untuk nilai dari X2 sama dengan negatif B kurang dari akar D dibagi 2 kali A. Nah, selain itu, kondisi yang tersisa adalah ketika D sama dengan 0. Tetapi tidak perlu dituliskan karena sudah diwakilkan di else. Nah, setelah itu else X1, kita hanya tuliskan X1 karena seperti yang dituliskan tadi, nilai X1 dan X2 nya sama. Jadi kita tinggal tulis X1 sama dengan negatif B tambah akar dari D dibagi 2 kali A. Kemudian nilai X2 sama dengan X1. Kita tutup, kita end if. Kemudian kita write X1 X2, kita cetak hasil-hasilnya. Kemudian end if. Kemudian kita lanjut ke dalam bentuk bahasa C++. Di sini saya menggunakan dev C++. Kita buat project baru atau source file baru. Pertama kita include iostream. Kemudian kita include library CMath. Kemudian using namespace standard. Kemudian kita inisialisasi fungsi main. Saya akan langsung
kosong, tambahkan return 0. Sekarang kita akan deklarasikan tipe data apa yang akan kita gunakan untuk variabel-variabel kita. Nah, di sini saya gunakan tipe data float untuk variabel A, B, C, D, X1, dan X2. Kemudian kita tulis fungsi cin untuk menginput nilai-nilai dari variabel A, B, dan C. Kemudian kita definisikan nilai dari D sama dengan pow. Pow di sini singkatan dari power atau pangkat dalam bahasa Inggris. Fungsi pow ini atau power ini saya dapatkan dari library CMath. Base-nya di sini adalah B dan pangkatnya adalah 2. Jadi fungsi pow ini akan membuat B sebagai basis dan 2 sebagai pangkat, akan menghasilkan B pangkat 2 kurang 4 kali A kali C. Kemudian kita gunakan fungsi if untuk memeriksa kondisi. Yang pertama ketika D kurang dari 0. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, jika D kurang dari 0, akar-akarnya imajiner. Jadi di sini kita akan cout akar-akar persamaan kuadratnya imajiner. Jangan lupa tambahkan end of the line, kemudian else kita masukkan lagi if untuk memeriksa kondisi selanjutnya, yaitu ketika D lebih dari 0. Ketika D lebih dari 0, ada 2 penyelesaian atau dua akar persamaan yang merupakan bilangan real, sehingga kita definisikan di sini yang pertama x1 sama dengan min b tambah sqrt di sini adalah singkatan dari square root, fungsi yang didapatkan dari library CMath. Square root di sini artinya akar pangkat 2 dibagi dengan 2 kali A. Kemudian X2 tinggal kita ubah menjadi minus. Nah, lanjut ke kondisi selanjutnya, else. Selain itu, kondisi yang tersisa hanyalah ketika D sama dengan 0. Maka ketika D sama dengan 0, kita buat pertama kita definisikan nilai dari X1, kemudian nilai X2 sama dengan nilai dari X1. Nah, setelah itu kita lakukan perintah cout untuk melakukan output, untuk menghasilkan output. Di sini saya akan tambahkan beberapa string. Yang pertama kemudian untuk menciptakan baris baru, nilai dari X2 tambahkan end of the line. Jadi lebih kurang seperti itu. Kita coba compile dan jalankan. Kita save terlebih dahulu. Tugas presentasi konstruksi pemilihan. Akar persamaan.
Nah, untuk menguji apakah program yang kita buat sudah tepat, saya akan menggunakan beberapa angka, yaitu 2, 8, dan 6 dari persamaan kuadrat. 2x kuadrat tambah 8x tambah 6 sama dengan 0. Dengan begitu nilai A adalah 2, nilai B adalah 8, dan nilai C adalah 6. Semua nilai yang digunakan adalah nilai positif. Dan berdasarkan perhitungan saya yang telah saya kerjakan sebelum membuat program ini, akan menghasilkan nilai negatif 1 dan negatif 2 sebagai penyelesaiannya atau akar-akar persamaannya. Jadi nilai kita masukkan sebagai 2, nilai B sebagai 8, dan nilai C sebagai 6. Dan benar didapatkan bahwa nilai dari X1 sama dengan negatif 1 dan nilai dari X2 sama dengan negatif 3. Sekarang kita akan uji coba lagi untuk kondisi-kondisi lainnya, yaitu ketika nilai dari akar-akar persamaannya sama. Ketika X1 sama dengan X2, untuk mendapatkan hasil tersebut, saya akan menggunakan persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 8x tambah 8 sama dengan 0. Jadi dengan begitu didapatkan nilai A sama dengan 2, B sama dengan 8, dan C sama dengan 8. Kita masukkan. Pertama 2, 8, kemudian 8 akan menghasilkan nilai dari negatif 2. Ya, terbukti di sini. Kemudian kita coba jalankan lagi untuk salah satu kondisi yang tersisa, yaitu ketika akar-akarnya imajiner. Untuk kondisi ini saya akan menggunakan persamaan 2x kuadrat tambah 3x tambah 5 sama dengan 0. Dengan begitu nilai A nya sama dengan 2, nilai B sama dengan 3, dan nilai C sama dengan 5. Kita masukkan A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 5. Didapatkan akar-akar persamaan kuadrat imajiner. Sekian presentasi saya mengenai tugas pada bagian 7.7, khususnya tentang akar-akar persamaan, mengenai pemilihan bagaimana dia akan mengerjakan sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan, yaitu ketika dia menyeleksi, ketika dia kurang dari sama dengan 0, dia akan menghasilkan atau dia akan memprint out kalimat atau string akar-akar persamaan kuadrat imajiner. Dan yang kedua, dia akan menguji ketika D lebih dari 0, dia akan mengerjakan fungsi yang telah diketikkan untuk mendapatkan hasil dari X1 dan X2, dan ketika D sama dengan 0 akan mendapatkan nilai X1 sama dengan X2. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.